Kilik 11. Belajar menggunakan jangka sorong sambil kita bermain-main yuk. Nah, itu adiknya sudah datang. Hai kakak. Ih, pasti mau belajar lagi ya, nggak jadi deh. Dadah kakak. Kok pergi lagi? Sebelum belajar tentang jangka sorong, kita lihat yuk apa saja alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Sini dong. Ih, tapi jangan susah-susah ya. Yang digunakan buat mengukur apa biasanya adik-adik? Biasanya sih Adi pakai penggaris. Betul, penggaris atau mistar. Kemudian ada penggaris segitiga. Kalau busur, itu gunanya biasanya untuk mengukur sudut. Nah, kalau ini yang disebut meteran pita, biasanya sering digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur badan dan kain. Oh gitu. Nah, adik-adik kalau mau mengukur juga bisa. Tuh, mengukur jari juga bisa. Oh, Meteran juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, atau alat ukurnya yang seperti ini, yang khusus. Ade pernah pakai itu di rumah sakit? Betul. Nah, kalau ini apa? Meteran gulung kecil. Meteran ini sering digunakan oleh tukang kayu. Kalau yang lebih besar namanya meteran gulung besar untuk dikonstruksi gedung, mengukur jembatan dan juga jalan. Ini adalah tampilan jangka sorong yang asli. Digunakan untuk mengukur ketebalan, kedalaman, diameter dalam, diameter luar. Ih, bentuknya keren. Jadi pengen belajar deh pakainya. Sip, nih ada lihat deh cara untuk mengukur ketebalan dari suatu benda dengan jangka sorong. Nanti adik akan diajarkan cara mengukur sikat gigi. Untuk adik-adik yang TK dan SDA, tolong keluarkan sikat gigi dan gelas kumur-kumurnya ya. Jangan lupa pen yang berbentuk jangka sorongnya ya dikeluarkan juga. Untuk adik-adik SDB dan SMP, jangan lupa keluarkan sikat gigi, gelas kumur-kumur, dan odol. Dan juga jangan lupa pen berbentuk jangka sorongnya. Kali ini kita mau belajar cara membaca jam. Sudah siap ya? Oke. Di dalam jam ada jarum pendek dan jarum panjang. Jam itu dibagi menjadi 12 bagian. Pada bagian teratas, adik-adik akan melihat angka 12. Sedangkan di sebelah kanan angka 12 akan terlihat angka 1. Jika kita mengikuti angkanya, bergerak ke arah kanan atau yang disebut dengan searah jarum jam, maka jam akan bergerak dari angka 1 ke arah angka 12.
angka 1 sampai 12 yang ada di depan kita ini itu menunjukkan atau menandai setiap bagian dari jam. Jadi kalau jam 1, jam 2, dan lain sebagainya. Nah, di antara angka 1 dengan angka 2 ada garis kecil-kecil tuh. Coba, ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dari 1 ke 2 atau 12 ke 1 itu ada 5 menit ya. Berarti angka 1 artinya 5 menit. Kemudian dari 1 ke 2 itu 10. Ada 10 kali ya kalau dimulai dari angka 12, maka itu artinya 10 menit. Kemudian berikutnya lagi kelipatan 5. Jadi 10 ditambah 5, 15. Jadi angka 4 artinya 20 menit. Angka 5 artinya 25 menit. Angka 6, 30 menit. Angka 7, 35 menit. Angka 8, 40 menit. Angka 9, 45 menit. Angka 10, 50 menit. Angka 11, 55 menit. Dan angka 12, 60 menit. Jadi kalau satu putaran terpenuhi itu artinya 1 jam. Itu kenapa 1 jam sama dengan 60 menit. Untuk membaca pukul berapa sekarang, perhatikan angka yang ditunjuk jarum pendek dan jarum panjang. Demikian juga kalau mau membuat angka pada jarum jam. Contoh nih, kita mau buat jam 1, berarti 0100. Maka jarum pendek di angka 1, sedangkan 00 itu artinya 12 ya. Jarum panjang di angka 12. Jadi, kalau misalnya jam 11, maka jarum pendek menunjuk ke angka 11, sedangkan jarum panjang di angka 12. 1.15. Nah, jam 1-nya, 1 itu berarti jarum pendek, sedangkan 15, tadi kita udah tahu ya, 15 itu berarti angka 3 ya, 15 menit ya. Jarum panjangnya baru di angka 3. Kemudian jam 2.45, berarti jarum pendek di angka 2, sedangkan jarum panjang di angka 45 menit atau angka 9. Kalau adik-adik bingung cara nulis jam, kenapa ada yang ditulis 13.00, ada yang ditulis 01, yuk kita simak video ini yuk. Jam yang tertera di depan sini adalah jam untuk pagi hari sampai siang hari. Dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang. Kalau setelah jam 12 siang, gimana penulisannya ya? Untuk jam 1 siang, ditulis jadi 13.00. Untuk jam 2 siang, jadinya 14.00. Diterusin aja, 13.14. Kemudian lanjut lagi, 15.00. Berarti jam 3. Terus kemudian jam 4, berarti jam 4 sore, 16.00. Kemudian jam 5 sore, jadi tadi kan udah 16, 17.00. Kemudian jam 6 sore, 18.00. Lanjut lagi, 19.00 untuk jam 7 malam. Kemudian 20.00 untuk jam 8 malam. Dan jam 9 malam jadi 21.00. 22. Lanjut lagi langsung 22 sebagai jam 10 malam. Jam 11 malam jadi 23.00. Dan terakhir jam 12 malam jadi 24.00 atau suka disebut dengan 00, jam 00. Oke? Gampang ya? Yuk kita lihat lagi yuk. Nah ini, pagi dari jam 1 sampai jam 12 siang. Sorenya, lanjutin. Dari 12, kemudian terusin 13, 14, sampai 24. Yang jam 01 jadi 13, 02, 14, 03, 15, 04, jadi 16, dan seterusnya. Jadi kalau lupa, ditulisin saja dari angka 1 sampai 12. Diulangin, 01-nya jadi 13, dan seterusnya angkanya sampai 20. Oke, adik-adik, inilah yang disebut sebagai jangka sorong. Ya, kenapa dikatakan jangka sorong? Karena merupakan alat ukur yang bisa didorong-dorong seperti ini. Jadi untuk ukur ini yang tipis, lalu ini yang besar. Lalu
sebelum kita menggunakan jangka sorong ini, kita harus mencari titik nolnya dulu. Jadi kita lihat ini, kita pepetkan dulu ya sampai di sini, lalu kita lihat angka nolnya ada di mana. Kalau kita lihat di sini ya, jadi angka nolnya tepat di nol nggak? Lalu di sini ada strip lagi, jadi ada angka-angka lagi yang di bawahnya. Ini ya, itu ada sampai 10 ya. Ini kalau nolnya ini nyambung ke 0 dan angka 10-nya ini juga pas di strip di atas, itu berarti nolnya tepat. Jangka sorong ini bisa dipergunakan untuk mengukur panjang, bisa untuk mengukur tebal, ini tebal, lalu juga bisa untuk mengukur garis tengah suatu lingkaran, bisa untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari tutup pada lubangnya tengah dalam ini. Untuk lubang dalamnya itu bisa untuk mengukur seperti ini, dan juga bisa untuk mengukur kedalaman. Jadi ini dalamnya berapa sih? Mengukurnya pakai ini tadi. Ini pertama kali kita nolkan, lalu ini kita letakkan di sini, lalu kita geser. Yang kita geser yang ini. Ini kalau kita lihat loh, ini tebalnya ini. Yang angka ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang di atas ini senti. Ini adalah ukuran senti. Kemudian ini yang strip-strip di antara angka 0 sampai 1 ini milimeter. Yang di bawah ini, jadi kalau kita perbesar angka yang di bawah ini ada 0 sampai 10. Ini kita lihat yang satu garis dengan yang di atas ini. Jadi angka yang 0, 1, 2, 3 sampai 10 ini menunjukkan bahwa ini 1/10 mili. Kalau 5 ya 0,5 mili atau 0,05 cm. Coba adik-adik ya, kita lihat, kita perbesar. Berapa sih ini ukuran panjangnya? Jadi kita lihat ya, kita perbesar. Jadi kita lihat, kalau kita lihat ini di 3,3 cm. Tapi kita lihat dulu yang stripnya sama dengan yang di atas berapa. Oh, kalau saya lihat angka 9, berarti ini tidak pas di 3,3, tapi malah kurang justru. Soalnya kalau pas 3,3, 0 yang di sini, 0 yang di sini itu satu strip, tapi ini yang satu strip dengan garis di atas 9. Berarti di sini masih 3,29 cm. Untuk SDB dan SMP akan mengukur gelas kumur-kumur dan kemudian sikat gigi dan odol.